Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisala dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya masih tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita dalam program acara kesayangan kita yaitu di Lagi On Air. Dan seperti biasa di kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang setia untuk tetap menjaga mixernya supaya nggak diambil orang. Siapa lagi kalau bukan ada Bang Biring. Ya, Masya Allah. gimana Bang Masya Allah, Biring? mixer nanti dikira orang mixer bikin kue, man. Ya, biar orang tahu ini namanya juga mixer Iya. gitu Bang Jadi Biring. mixer itu ya kayak gini juga mixer ya kan, Ya, mixer audio, ya kalau bukan mixer emak-emak semen. mixer semen, semen pakai mixer juga. Ya, Kayak kalau molen orang sini itu. bilang molen gitu. Ah, Heeh. kalau saya tahu saya molen itu bisa dimakan-makan itu. Pisang gitu kan. Oke, Ya. alhamdulillah di pagi hari ini sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah kembali kami menyapa Anda. Aha. Nah, ini dalam pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat menarik sekali ya. Betul, karena khusus untuk di hari Rabu program Lagi On Air akan membahas terkait masalah sunnah-sunnah Sunnah-sunnah harian. Nabi. Wah, Betul. Ini sunnah-sunnah harian adalah perkara-perkara yang banyak sekali ditinggalkan saat ini. betul. Dan banyak orang yang nggak paham. Iya, betul. Iya, Nah, orang pahamnya yang wajib aja gitu. oh iya, Sementara yang sunnah itu masih banyak. masih banyak yang belum Sehingga dikerjain justru dan nggak jatuh tahu. ke amalan-amalan yang dibuat-buat yang dianggap sunnah. Wah, itu Padahal dia nih. sunnah-sunnah masih banyak yang harus diamalkan. Betul. Waduh. Bukunya aja tebel Bang Biring. Nah, Oke, betul. Masya Allah kita sudah bersama Ustadz langganan kita di Rabu. Masya Ustadz Allah. Muhammad Ihsan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fahaluk Masya Ustadz. Allah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ya ini Sat, Masalah, kita alhamdulillah. akan membahas kitab seperti biasa nih Sat ya. Ya betul. Namun sebelum itu Sat, kita juga akan mengajak seluruh sahabat Arisala dan Betul. sahabat keluarga muslim untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini Bang Iya, Biring. Nomornya masih silakan ingat? nanti hubungi kami di 0617944282. Atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Jangan Iya. malu bertanya karena orang yang malu bertanya nanti Jalan-jalan. katanya. Ya, Oke. pembahasan pertama di kesempatan kali ini. Iya, Pak Ustadz. Kemarin sudah kita singgung masalah perbedaan sunnah, Iya, ya, betul. secara fikih dan lainnya. Kemudian nih Ustadz, kira-kira kita masuk ke faedah aja ya. Iya, betul. Supaya kita tahu apa sih manfaat dari sunnah itu, Pak Ustadz. Betul. Kira-kira apa nih Ustadz faedah dan manfaat dari mengikuti sunnah Nabi nih Ustadz? Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita untuk terus mempelajari agamanya, mempelajari ajaran-ajaran Islam, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga membimbing kita, membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengamalkannya. Apa yang sudah Betul. kita pelajari kita amalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang yang berjuang mengajarkannya kepada orang lain, mendakwahkan agama ini, mendakwahkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi sampai akhir hayat kita. Mm-mm. Lalu tentunya kita diberikan kesabaran, sabar mempelajarinya, sabar mengamalkannya, dan sabar mendakwahkannya kepada orang lain. Mm-mm. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita dalam buku As-Sunan Al-Yaumiyah, sunnah-sunnah harian. Yang pada hari ini kita bahas adalah apa faedah, manfaat, buah dari mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita maksudkan di sini ya, yang kita maksudkan di sini, sunnah di sini adalah sunnah yang lawan makruh ya. Dalam artian sunnah yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu maksud dalam kitab ini. Walaupun nanti sunnah itu juga bisa bermakna luas.
pokoknya apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sunnahnya. Karena Hmm. sunnah itu maksudnya jalan hidup Rasulullah. Iya, betul. Jadi yang wajib pun termasuk sunnahnya. Iya, Hmm. ya. Nah, seperti misalnya sholat subuh itu sunnah Rasulullah, menikah itu sunnah Rasulullah, dan menikah itu kan ya secara asal dia itu adalah sunnah, tetapi ada kondisi tertentu yang membuat seseorang itu wajib menikah, Mhm. Iya, ya betul. kan? Mm-mm. Kalau dia tidak bisa menjaga kesuciannya, ya Mhm. kan, ditambah lagi dia memiliki super power gitu ya, Iya, betul. yang tidak bisa ditahan. Nah, yang Heeh. seperti ini ya wajib menikah. Mhm. Nah, jadi sunnah-sunnah yang kita maksudkan di sini adalah sunnah yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Iya, Ustaz, Tapi ya. kalau ditinggalkan, ya dia akan mengurangi kehormatan, mengurangi kemuliaan, mengurangi ketakwaan. Ya. Mm-mm. Sehingga kita maksudkan sunnah-sunnah yaumiyah ini, sunnah-sunnah harian ini adalah kita ingin menjadi orang yang tidak hanya melaksanakan yang wajib, Mm-mm. tapi kita lengkapi dengan sunnah Rasulullah. Nah, faedahnya apa? Kan gitu. Oh iya, faedahnya. Apa faedahnya kalau kita sudah mengerjakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah? Mm-mm. Tapi tentu sekali lagi kita tegaskan di sini, jangan sampai Mhm. kita fokus mengerjakan sunnah tapi melalaikan. Yang wajib. Nah, itu harus selalu kita ingatkan ya. Iya, ya. Aha. Saya ingatkan, sunnah, tapi yang wajib tinggal. Contoh, kan poligami sunnah. Tapi melalaikan istri, Mm. tidak tidak menafkahi dengan sebaik-baiknya, tidak berlaku adil, Mhm. itu kan kewajiban gitu ya. Kewajiban, betul, Ustaz. Jangan gara-gara poligami yang satu itu sudah, Iya, terlalaikan. Lupakan. gitu. ya kan, jadi begitu dia, nggak boleh begitu. Nanti jadi sunnah Nabi itu jadi aib jadinya kan, jadi Iya. rusak jadinya. Mm. Nah, gitu. Oke. Yang pertama apa faedahnya? Nah, di sini dalam kitab ini min samarati ittiba'i sunnah, termasuk dari buah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mm. Disebutkan di sini 3 faedah penting, kemudian disebutkan dalilnya. Yang pertama itu adalah al-wusulu ila darajatil mahabbah. Ya, sampai kepada derajat cinta Allah. Hmm. Nah, jadi orang yang mengerjakan wajib ditambah dengan yang sunnah, dia akan dicintai Allah. Masya Allah. Oh, Iya. jadi Ini gitu ya. salah satu keutamaan yang sangat besar sekali Mm-mm, oleh Ustaz. Iya. Kalau kita pingin sekali ya dicintai seorang Iya. wanita yang kita apa aja Oh ya kita, pingin kali loh Ustaz. iya kan, Iya. apalagi dicintai Allah. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, maka seluruh makhluknya akan mencintai kita kan begitu. Masya Allah, betul. Mm. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, nailu ma'iyatillah, akan memperoleh penjagaan Allah. Mhm. Jadi kita akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Dijaga matanya, Masya Allah. dijaga telinganya, dijaga hidungnya, dijaga tangannya menyentuh yang apa-apa yang dilarang Allah, Allah jaga. Kakinya berjalan dijaga. Mm. Jadi seluruh tubuhnya akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkataannya akan dijaga. Iya, Masya Allah. Kemudian ijabatud du'a al-mutadamminah lilainil mahabbah. Jadi dia doanya akan lebih mudah dikabulkan. Oh. Nah, Iya. jadi orang yang mengerjakan wajib ditambah dengan yang sunnah, kalau berdoa dia lebih mustajab doanya. Iya. Mhm. Nah, begitu. Nah, ini ketiga faedah ini ada dalam hadis ya, riwayat Al-Bukhari. Allah mengatakan dalam hadis qudsi maksudnya ya. Mhm. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Iya, Aha. betul. Jadi kan ada wali Allah yang dicintai Allah. Siapa yang memusuhinya, aku akan mengiklankan perang dengannya. Iya, Artinya Allah betul. akan memeranginya karena dia telah memusuhi waliku. Iya. Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi, dan tidak ada ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada yang wajib. Iya. Nah, jadi Allah lebih suka itu kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal, itu yang didahulukan adalah yang wajib Yang memang. wajib ya, betul. Nah, kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku, yazalu itu kan senantiasa. Jadi dia terus-menerus. Betul, Bos. Ada continuous ya. Jadi bukan sekali-sekali begitu ya, tapi Ya. dia berusaha untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah akan mencintainya. Begitu kan? Nah, kalau Allah sudah mencintainya, apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu
Kalau aku sudah mencintai seseorang itu yang telah melaksanakan yang wajib, kemudian ditambah yang sunnah-sunnah, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengarannya. Masya Allah. Maksudnya Allah akan menjaga pendengarannya, menjaga telinganya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya, akan aku jaga penglihatannya, Iya. matanya. Mhm. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya, akan menjaga tangannya, kemana menyentuh, kemana dan seterusnya. Kemudian wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan aku menjadi tangannya, menjaga kakinya, Iya. yang kalau dia berjalan akan aku jaga. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau dia meminta, berdoa, pasti akan aku berikan. Masya Allah. Masya Allah. Ini salah satu gitu dia. metode ataupun cara agar doa-doa kita dikabulkan Betul. dan kita dijaga ya. Masya Ya, Allah. jangan-jangan selama ini doa kita belum dikabulkan, amalan kita masih kurang. Bisa jadi ataupun bahkan justru mengamalkan hal-hal yang dilarang. Betul. Masya Allah. Ya, Dan Masya itu juga sesuai dengan firman Allah yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i falyastajibu li. Ya kan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku, ya Muhammad, katakan aku ini dekat, berdoalah langsung tanpa perantara ya. Iya betul. Nah, maka niscaya akan aku jawab. Siapapun yang berdoa akan aku jawab. Tapi fal yastajibuli, maka hendaklah dia merespon, menjawab panggilan-panggilanku. Maksudnya dalam bentuk perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Iya. Itu kan Allah minta itu sama kita. Kan kita juga minta sama Allah. Iya. Nah, jadi kalau kamu mau dipenuhi permintaanku, coba penuhi dulu permintaanku. Iya. Ibaratnya kalau kita punya anak, ya minta jajan gitu ya. Minta ini, minta itu. Hafal dulu Al-Quran. Gitu ya misalnya. 1 juz untuk tahun ini, nanti dapat hadiah gitu-gitu ya. Nah, Iya, jadi iya. ibaratnya seperti itu. Masya Jadi kalau kita mengamalkan yang wajib, tambah dengan yang sunnah, tentu permintaan kita lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah ini terkait masalah doa. Ini kita tahu ada seseorang yang, ini alim nih, rajin mengerjakan sunnah-sunnah Nabi nih. Boleh nggak kita minta doain sama dia, Ustaz? Masya Allah. Jadi termasuk sunnah juga kita meminta doa kepada orang yang kita anggap orang yang baik, orang yang soleh. Itu termasuk sunnah. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu meminta Rasulullah untuk mendoakan mereka. Karena orang-orang yang seperti itu, ya tentu Nabi Muhammad SAW mustajab doanya. Begitu juga para ulama yang dahulu, para tabi'in itu ketika bertemu meminta juga didoakan. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Umar radhiyallahu anhu itu menangis. Iya. Tatkala Umar ingin melaksanakan haji atau umrah, ya, jadi Rasulullah mengatakan ya akhi, wahai saudaraku. Sampai Rasulullah mengatakan ya akhi, wahai saudaraku gitu ya. Dan itu yang membuat Umar merasa merasa dekat dengan Rasulullah, karena Rasul mengatakan ya akhi, wahai saudaraku, dianggapnya itu dia seperti saudara kandung begitu. Lalu Rasulullah meminta kepada Umar untuk didoakan. Jadi Rasulullah minta sama Umar untuk didoakan. Rasulullah ya. Iya. Apalagi orang yang telah melaksanakan umroh haji itu, ya kalau ada kita mendengar saudara kita yang baru pulang haji atau umroh, termasuk sunnahnya adalah segera meminta dari dirinya untuk mendoakan kita. Karena biasanya orang yang setelah melaksanakan itu kan dia akan diampuni dosanya seolah-olah seperti baru terlahir kembali. Orang-orang suci ya kan? Iya. Dalam hadisnya. Maka bersegeralah kita untuk meminta doa. Jadi kita didoakan. Jangan sampai dia agak lama dulu berbaur, karena nanti boleh jadi kotor lagi gitu ya. Segera gitu. Betul. Jadi boleh. Carilah nih siapa. Tapi yang masih hidup ya. Iya. Jangan pula nanti yang sudah meninggal, Tuan Syekh Fulan atau Ustaz Muhammad Ihsan sudah meninggal gitu ya, datangi kuburan Ustaz Ihsan, gitu nggak boleh lah. Nggak boleh. Padahal dulu waktu masih hidup boleh. Ketika sudah meninggal nggak boleh, Ustaz ya. Karena kita bukan meminta kepadanya langsung, tapi kita mintanya untuk berdoa kepada Allah. Iya, ini dia udah meninggal, gimana dia berdoa pada Allah kan begitu. Karena udah putus. Iya. Oh
gitu ya. Jadi hati-hati. Heeh. Jangan minta sama orang yang meninggal karena banyak Ustaz orang yang berdoa di kuburan fulan, kuburan Itu fulan. adalah sebuah perbuatan syirik yang kita kadang merasa sedih dengan itu. Kadang ada analogi-analogi yang nggak tepat gitu. Iya, betul. Dia memikirkan bahwa ini kan udah dimasuk alam ruh nih. Aha. Jadi posisi dia itu lebih Lebih dekat dekat kepada Allah. lagi. Ini tukang kurir apa? Gitu kan. Ya kalau seperti itu ya memang ada kias-kiasnya seperti itu dan itulah yang menjadi sebab kenapa orang Nasrani, orang Kristen itu berdoa kepada Nabi Isa kan. Oh. Dan disitulah kesyirikan mereka. Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan dalam bentuk mereka sembah dalam bentuk doa. Oke. Ya. Jadi kalau orang berdoa kepada selain Allah itu sama dengan menganggapnya Tuhan. Oh, Oke, begitu Masya ya. Allah. Nah gitu dia. Oke, Terima Sat, kasih kita banyak, tahan Sat. dulu, Sat. Ya. Nampaknya kita rehat dulu karena kayaknya masih agak kering nih, haus nih. Wah. Ya. Oke, Jadi kami ajak Anda nanti untuk bergabung bersama kami ini sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah. Ya. Silakan nanti di segmen kedua hubungi kami di 0617944282. atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda langsung aja nanti ya di 085271153456. Ya, dan jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap setia bersama kami di Lagi on air.